Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ike. Ibu rencananya kan mau observasi di kelasnya. Tapi sebelum saya melakukan observasi, saya mau menanyakan sesuatu. Boleh tidak? Siap. Insyaallah. Kira-kira di pembelajaran nanti indikator yang akan disajikan pada saat pembelajaran nanti kira-kira apa ya Bu? Kebetulan hari ini saya mau memberi kegiatan kepada anak-anak yaitu membuat indikator tapi terbuat dari beberapa indikator yang insyaallah yang akan disebutkan yaitu anak-anak bisa bekerja sama, tanya jawab, melakukan percakapan dan juga melakukan kegiatan. Sebelum kegiatan dimulai kita melakukan kegiatan fisik terlebih dahulu. Kira-kira metode apa yang nanti akan digunakan sama Bu Yuyun? Karena ini membuat hasil karya, metode yang saya terapkan yaitu metode observasi dan juga metode proyek. Apa alasannya Bu Yuyun mengambil metode observasi sama metode proyek? Kenapa tidak mengambil metode-metode yang lain? Karena saya rasa untuk kegiatan ini metode demonstrasi dulu dan juga kita sajikan apa yang akan kita laksanakan, kita demonstrasi dulu, setelah itu kita akan membuat hasil karya. Disitulah saya mengobservasi anak-anak untuk membuat hasil proyeknya disebut dengan metode. Berarti metode yang digunakan Bu Yuyun ini ada tiga ya? Ada demonstrasi, setelah itu observasi, anak-anak mampu membuat kegiatan. Yang ketiga yaitu proyeknya seperti apa. Jadi terus alat dan bahan nanti yang akan disiapkan Bu Yuyun di kelas kira-kira apa? alat dan bahannya yaitu yang pertama, karena kita membuat telepon kalengnya bukan dengan kaleng, jadi kita siapkan paper cup. Yang pertama paper cup, setelah itu tusuk gigi dan juga tali benang putih itu, benang kasur apa ya itu. Nah setelah itu mungkin nanti ada yang mau menghias telepon kalengnya bisa juga menggunakan kertas. Kalau boleh coba ceritakan kapan nanti di pembelajaran di kelasnya gimana? Ya, untuk pertama sebelum kegiatan dimulai yaitu pertama kita melakukan percakapan jawab tentang alat komunikasi tradisional yaitu telepon kaleng. Yang kedua kita mau mengadakan kegiatan lompat tali supaya sebelum kegiatan anak terasa senang dulu ya. Yang ketiga barulah kita masuk ke inti yaitu membuat telepon kaleng dari bahan paper cup tadi. Selain tadi yang sudah diceritakan Bu Yuyun tahapan-tahapannya, terus persiapan tertulis apa yang kira-kira Bu Yuyun sudah siapkan? Tentunya persiapan tertulis yang saya siapkan adalah buku ajar, yang kedua yaitu gambar kegiatan dan juga lembar penilaian. Terus materi apa yang dianggap sulit kira-kira sama siswa selama pembelajaran ini? Saya rasa ada satu hal yang sulit yaitu anak-anak pada saat mau melubangi paper cup itu mungkin ada yang perlu bantuan, ada yang tidak. Waktu mengikat tali itu ditusuk giginya mungkin masih ada yang perlu bantuan. Mungkin itu saja kesulitannya. Terus kira-kira setelah melakukan pembelajaran ini harapannya Bu Yuyun, kompetensi apa yang muncul pada siswa? Kompetensi yang muncul pada saat kegiatan awal yaitu fisik tarik pasar, yaitu lompat tali. Mungkin di situ kompetisinya menarik pasarnya. Untuk motorik halusnya yaitu anak-anak waktu mengikat benang, yaitu yang harusnya. Dan juga kerjasama dengan teman, saling membantu, itu kompetensi yang dimiliki siswa. Dan juga dia akan berpikir kreatif bahwasanya barang-barang bekas ternyata bisa dibuat lain-lain. Terus apa yang perlu mendapat perhatian khusus dari pembelajaran kali ini? Perhatian khususnya anak-anak itu pada saat menusukkan
lidi tusuk gigi itu kan tajam, jadi kita harus memperhatikan anak-anak supaya tidak kena tangannya gitu ya. Mungkin itu aja yang perlu diperhatikan juga. Mungkin ada yang tidak bisa ke teman lain, ada yang Saling sebenarnya yang mungkin itu. Terima kasih Bu Yuyun. Kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di kelasnya? Insyaallah besok hari Kamis. Terima kasih Bu Yuyun. Sampai jumpa di hari Kamis. Sama-sama. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pagi hari. Doa di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Doa untuk kedua orang tuaku. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Doa bahagia dunia akhirat. Bahagia di dunia dan akhirat. Belajar yuk, tepuk semangat. Satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Hebat, tangan dilipat. Hari ini kita mau belajar tentang tahu sayang. Apa? Telepon kaleng. Kok ada ya telepon kaleng? Telepon kaleng ini termasuk alat komunikasi tradisional. Kalau sekarang sudah tidak ada. Zaman dulu itu ya. Nah, seperti mainan anak-anak ya. Ini adalah kaleng dari bekas susu, kaleng susu, terus kaleng minuman juga bisa dibuat. Tapi kita nanti buatnya bukan dari kaleng sayang, tapi dari paper cup ya. Nanti tunjukkan ya. Nah, telepon kaleng ini dia mencoba membuat telepon kaleng. Kita mau bermain lompat tali dulu. Siapa yang mau? Siapa yang bisa tertib? Bermain lompat tali.
mau menusukkan di gelas kertas ini harus hati-hati. Tepat di tengahnya, jangan sampai miring ya sayang saya. Tepat di tengah, lubangnya kurang lebar, terus diginikan. Terus tahap yang kedua yaitu ininya kok ditali, kenapa ya? Supaya talinya ini tidak keluar satu gelas. Jadi harus berpasangan, cari pasangannya. Aku sama kamu. Ya, gelasnya satu tiga. Yang mendapatkan bahannya langsung duduk di pinggir ya. Rama di mana barisnya? Rama, ayo semuanya dapat. Semuanya dapat. Harus berdua, harus punya teman ya. Ini pandan, ini talinya sama pandan. Nah, sana sama pandan. Ayo, lanjut. Asa, sini, Asa sama Asa ini. Lanjut, Wahyu sama Sina ada. Iya. Anak kurang katanya diginikan anak kurang. Ya, cepat. Biar aku. Habis. Ada yang bicara, ada yang mendengar. Pakai krayon lebih jelas ya. Tuh warnanya lebih keluar. Boleh digambar, misalnya digambar pohon, digambar tuh digambar langit, bulan, bintang boleh. Duduk. Sudah. Hari ini kita buat apa tadi sayang namanya? Kaleng. Senang nggak buatnya? Kita bisa berbicara dengan teman melalui telepon. Kalau yang mau kaleng sesungguhnya nanti bisa buat di rumah bersama orang tua. Pastinya mana gantengnya? Bergaya baik. Doa selesai belajar. Selesai belajar. Allahumma. Jangan lupa membawa perlengkapan salat. Waalaikumsalam Ibu Ike. Alhamdulillah tadi saya sudah observasi di kegiatan Yuyun di kelas. Nah, setelah saya amati menurut Yuyun, pendapatnya Bu Yuyun setelah menjadikan pembelajaran tadi itu bagaimana pendapatnya Bu Yuyun? Alhamdulillah setelah saya menjadikan pembelajaran tentang
telepon kaleng tadi, saya lihat anak-anak sangat senang sekali. Mereka mau mengulangi lagi dan terus mengulang untuk mencoba lagi menggunakan telepon kaleng hasil karyanya sendiri. Dan selain itu, saya lihat mereka itu keterampilan berbicaranya sudah mulai bertambah dengan teman-teman. Apakah proses pembelajaran tadi itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Insya Allah sudah sesuai dengan modul yang sudah ditulis kemarin, walaupun tidak sesempurna yang sesuai tujuannya seperti itu. Dapatkah Bu Yuyun menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Untuk memuaskannya, di sini anak-anak sangat antusias untuk membuat suatu produk tersebut, yaitu telepon kaleng. Mereka sangat senang, mereka menunjukkan kreativitasnya, terutama pada saat saya perintahkan untuk anak-anak menghias kaleng, memberi nama. Selain memberi nama, mereka juga bisa menghiasnya dengan kreativitas mereka. Ada yang menggambar langit di telepon kalengnya, bintang, bulan, matahari, seperti itu biasanya. Ada juga yang menghias dengan love gitu misalnya. Dari rentang 1 sampai 10, perkiraannya Bu Yuyun itu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu berapa kira-kira? Menurut saya belum sempurna ya, perlu diajak lagi, diulang lagi, mungkin seperti itu. Karena anak-anak tadi itu masih banyak kesulitannya, terutama mau memasukkan benang ke dalam lubang kecil itu. Kalau menurut saya nilai ratingnya antara 1 sampai 8 lah gitu. Sampai 8 ya, berarti cuma sisa 2 yang ya, ada beberapa anak. Tadi itu setelah dilihat kesulitan anak itu letaknya di mana? Rata-rata anak itu melakukan itu kesulitannya di mana? Kesulitannya di situ yaitu mau memasukkan benang ke lubang yang telah dibuat tadi. Di situ ya mungkin masih perlu bantuan anak-anak. Dan juga pada saat mau mengikat tali pada dindingnya itu masih perlu bantuan. Ada juga beberapa anak yang bisa melaksanakannya, melakukan baik yang memasukkan benang ataupun mengikatnya saja. Jadi dari segi itu kesulitannya. Itu di kesulitan di anak ya. Kalau menurut Bu Yuyun merasa kesulitan di mana? Mungkin tadi ada anak yang tidak dapat pasangan, tidak mau, kesulitannya Bu Yuyun itu di mana? Ya disitulah karena mungkin memang jumlahnya 23, yang pastinya ada yang tidak ada pasangannya satu. Akhirnya apa? Ada anak tadi berambisi, saya sudah berpasangannya, jadi dia memasang 2 di sini. Ada itu, oh iya benar, dia mau mendengarkan teman satunya dan juga satunya, jadi di telinganya isi 2 kaleng tadi itu. Iya. Saya nggak menyuruh, cuma anak itu, oh iya sudah begitu. Jadi alternatifnya Bu Yuyun itu muncul sendiri. Iya, muncul sendiri dari anaknya. Biar aku 2 telinganya seperti itu. Langsung teratasi ya. Langsung teratasi. Setelah kita identifikasi hal-hal yang mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan, berdasarkan kegiatan yang baru saja Bu Yuyun lakukan dari observasi saya, kedepannya apa yang akan dilakukan Bu Yuyun? Untuk lebih pemantapannya mungkin kita lebih mengembangkan untuk melahirkan produk-produk yang menciptakan sebuah produk. Untuk itu perlu pengulangan lagi. Mungkin selain telepon kaleng ini bisa alat-alat main yang lain, misalnya membuat layar-layar seperti itu, membuat sandal dari kardus itu mungkin seperti itu. Jadi anak-anak selain kan di rumah sudah kebanyakan nonton HP ya, jarang sekali motorik halusnya digunakan. Jadi kalau di sekolah mungkin kita bisa lebih menciptakan produk-produk yang bikin mereka menyenangkan, dan tentunya kita menyediakan fasilitas yang mudah untuk mereka, yang bisa dirangkai untuk mereka. Berarti dari yang Bu Yuyun hadapi tadi, anak-anak
untuk melubangi itu kesulitan, untuk melihat kesulitan, untuk menetapkan lagi nanti ada pembuatan produk-produk yang menekankan di situ ya. Ya. Insya Allah. Lebih ke sana mungkin. Dari halusnya itu. Terima kasih Bu Yuyun, terus ada peningkatan, terus perubahan meskipun hal sekecil apapun di kelas. Alhamdulillah membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, tidak hanya berpihak kepada guru, tapi anak-anak juga antusias dan mau belajar tanpa harus paksaan. Biasanya kalau anak-anak terpaksa tidak bisa mengikuti dari hati, akhirnya merasa jenuh. Ya. Mungkin itu saja Bu Yuyun. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuyun.